Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Yulianti, nomor induk mahasiswa 220140098. Nah, pada mata kuliah kali ini, pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dosen pengampu Hadriansa Eskom Mkom, di mana ada 4 buah pertanyaan dan saya akan menjawab beserta contoh dan fungsinya masing-masing. Langsung saja untuk pertanyaannya. Jadi di sini ada 4 pertanyaan, di mana itu pertanyaan pertama ada jelaskan perbedaan utama arsitektur dan organisasi komputer beserta contohnya. Nah, yang kemudian yang kedua gambarkan struktur top level komputer dan berikan contohnya dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian soal nomor 3 ada gambarkan struktur Central Processing Unit dan jelaskan masing-masing fungsinya. Kemudian soal nomor terakhir itu ada gambarkan operasi-operasi komputer dan jelaskan masing-masing fungsinya. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Pertanyaan pertama di sana ada jelaskan perbedaan utama organisasi dan arsitektur komputer beserta contohnya. Nah, jadi untuk perbedaan utamanya itu adalah di mana itu organisasi komputer adalah berkaitan erat dengan unit-unit operasional. Contohnya itu adalah perangkat hardware atau perangkat keras, kemudian ada perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Kemudian pada arsitektur komputer, itu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya adalah set instruksi, kemudian aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan juga mekanisme input-output. Terus selanjutnya soal nomor 2, yaitu adalah gambarkan struktur top level komputer dan jelaskan masing-masing fungsinya. Nah, jadi terlihat di sana ada gambar ya. Di sana ada bagian lingkaran itu yang kecil komputer, kemudian pada bagian atas itu ada peripheral, di bagian bawah ada communication lines. Nah, kemudian komputer itu selanjutnya diteruskan ke bagian komputer di dalam ya. Di sana ada Central Processing Unit atau CPU, kemudian ada main memory, kemudian ada sistem interconnection dan juga input output. Nah, jadi untuk penjelasannya itu yang bagian komputer itu diteruskan ke dalam komputer. Nah, di mana di sana itu ada CPU atau Control Processing Unit. Nah, itu merupakan otak komputer atau otak sistem komputer dan memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu ada ALU dan juga CU, di mana ALU itu adalah Arithmetical Logical Unit, yaitu sebagai pusat pengolah data, dan juga CU Control Unit itu sebagai pengontrol kerja komputer. Kemudian ada juga input dan output. Nah, jadi itu ada input device dan output device, di mana input device itu adalah alat masukan. Nah, itu input device itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kemudian untuk output device atau perangkat keluaran itu adalah berfungsi untuk menampilkan keluaran atau hasil pengolah data yang tadi diolah dari input device tadi. Kemudian output device ini atau keluaran dapat berupa hard copy atau kertas, kemudian atau juga soft copy atau ke monitor, ke layar ya. Terus juga bisa berupa suara atau audio.
Kemudian di sana ada main memory. Nah, main memory ini berfungsi untuk sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau Central Processing Unit atau perangkat input output. Jadi main memory ini ya berfungsi sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU dan juga perangkat input output. Terus di sana ada sistem interconnection. Nah, itu berfungsi untuk menghubungkan ke CPU, memori utama, dan input output. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 3, ada itu gambarkan struktur Central Processing Unit dan jelaskan masing-masing fungsinya. Nah, dilihat pada bagian gambar ya di layar itu, di CPU ada ALU, terus internal bus, kemudian ada control unit dan juga register. Terus di control unit itu diteruskan lagi ada sequencing logic, terus register dan decoders dan juga control memory. Jadi pada CPU di sana itu ada ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Nah, itu berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer berupa angka binar. Nah, kemudian ada juga setelah ALU itu register. Nah, register ini berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Jadi untuk menyimpan penyimpanan internal atau data internal di CPU itu namanya register ya. Kemudian ada juga itu namanya internal bus, itu berfungsi untuk mengendalikan semua bagian dalam CPU. Jadi yang ada ALU, control unit, kemudian register. Nah, itu yang di dalam CPU itu yang mengendalikan semua yang di CPU itu namanya adalah internal bus. Kemudian di sana ada control unit. Control unit itu berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Jadi yang mengontrol itu adalah control unit. Nah, sedangkan yang mengendalikan bagian dalam CPU itu adalah internal bus. Kemudian di control unit itu diteruskan lagi ya. Di sana ada sequencing logic, kemudian register and decoders, dan juga control memory. Nah, sequencing logic itu berfungsi untuk menentukan keluaran dari control unit. Kemudian control memory itu berfungsi untuk mengawasi penyimpanan data. Jadi penyimpanan data itu dikontrol oleh control memory. Kemudian ada register dan decoders. Nah, register dan decoders itu berfungsi untuk menuliskan kode atau pesan yang mengindikasikan hasil operasi. Ya, jadi yang menuliskan kode atau pesan itu yang mengindikasikan hasil operasi itu adalah di bagian register dan decoders. Kemudian ada pertanyaan nomor 4 itu gambarkan operasi-operasi komputer dan jelaskan masing-masing fungsinya. Nah, pada operasi-operasi komputer ini terdapat ada 4 ya. Pertama itu ada pemindahan data, kemudian penyimpanan data, dan juga pengolahan data dari atau ke unit penyimpanan. Kemudian yang keempat ada pengolahan data dari unit penyimpanan ke input output. Jadi yang pertama itu ada pemindahan data, terlihat pada gambar ya. Di sana ada data movement apparatus, kemudian ada control mekanisme, kemudian data storage facility, dan juga ada data processing facility. Nah, jadi data
pemindahan data itu kemudian diteruskan ke kontrol mekanisme. Nah, di mana kontrol mekanisme itu bisa kembali lagi ke data yang akan dipindahkan. Nah, pada kontrol mekanisme itu juga bisa diteruskan ke data storage facility dan juga ke data processing facility, di mana di data tersebut juga kembali lagi ke kontrol mekanisme. Ya, jadi dari data storage facility dan data processing facility itu bisa kembali lagi ke kontrol mekanisme. Nah, kemudian pada pemindahan data itu, komputer sebagai alat pemindahan data dengan memindahkan data dari periferal atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Contohnya itu dari keyboard ke screen atau layar komputer atau monitor ya. Terus ada yang kedua itu penyimpanan data. Nah, terlihat dari gambar di sana ada data movement aparatus, kontrol mekanisme, kemudian ada data storage facility dan juga data processing facility. Nah, itu untuk alurnya itu sama seperti pemindahan data, tapi beda alur jalannya itu ya. Arahnya untuk penyimpanan data dan pemindahan data itu beda. Di sana, di mana data yang akan dipindahkan itu masuk ke kontrol mekanisme, kemudian diteruskan lagi ke data movement aparatus, kemudian dikeluarkan kembali lagi ke data awal. Terus pada kontrol mekanisme itu bisa ke data storage facility dan juga data processing facility dan bisa kembali lagi ke central mekanisme. Jadi, data yang dipindahkan dari lingkungan luar ke penyimpanan komputer bisa dibaca atau sebaliknya ditulis. Nah, contohnya itu adalah internet download ke disk atau hard disk. Kemudian selanjutnya itu ada pengolahan data dari atau ke unit penyimpanan. Nah, terlihat di gambar sama seperti sebelumnya, ada data movement aparatus, kemudian kontrol mekanisme dan juga data storage facility dan juga data processing facility. Nah, itu adalah operasi-operasi pengolahan data baik dari atau ke penyimpanan. Nah, contohnya itu adalah updating bank statement. Kemudian ada pengolahan data dari unit penyimpanan input output. Nah, di sana tetap sama seperti yang sebelumnya, ada data movement, kontrol mekanisme, data storage facility, dan juga data processing facility. Nah, itu operasi pemindahan antara tempat penyimpanan dan lingkungan luar. Contohnya itu adalah printing bank statement. Nah, jadi dari 4 operasi-operasi komputer itu ada pemindahan data, kemudian penyimpanan data, dan juga ada pengolahan data dari atau ke unit penyimpanan, dan juga pengolahan data dari unit penyimpanan input output. Nah, dari gambar tadi ada dari 4 tadi memang berbeda untuk arah atau alurnya proses untuk setiap operasi-operasi komputer. Nah, jadi itu tadi 4 soal dan jawaban yang telah saya cari dan saya buat beserta contohnya. Nah, jadi sekian dari saya apa yang telah saya sampaikan, semoga dapat kalian pahami. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.